Halo Bedikers. Perang Rusia dan Ukraina telah berlangsung sejak Februari 2022. Lantas apa kepentingan Presiden RI Joko Widodo menemui dua pemimpin negara ini? Mari kita bongkar. Setelah sempat menghela nafas akibat pandemi COVID-19, krisis ekonomi baru kini mulai mengintai dunia. Bayang-bayang krisis baru ini dimulai pada 24 Februari 2022 kemarin ketika Rusia mulai menginvasi Ukraina. Dampak krisis pun sudah terlihat nyata. Berdasarkan perhitungan Organisasi Bank Dunia, Dana Moneter Dunia atau IMF, dan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, ada sekitar 60 negara yang perekonomiannya terancam ambruk. Bahkan 42 diantaranya sudah dipastikan akan runtuh. Hal ini juga sempat disampaikan oleh Jokowi dalam pidatonya di Rakernas PDIP pada 21 Juni 2022 kemarin. Negara akan ambruk ekonominya. 42 dipastikan sudah menuju ke sana. Siapa yang mau membantu mereka kalau sudah 42? Mungkin kalau 1, 2, 3 negara krisis bisa dibantu mungkin dari lembaga-lembaga internasional. Tapi kalau sudah 42 nanti betul dan mencapai bisa 60 betul, kita nggak ngerti apa yang harus kita lakukan. Akibat konflik Rusia-Ukraina, harga minyak dan gas terus melonjak akibat minimnya pasokan global. Sebab Rusia adalah salah satu produsen dan pengekspor bahan bakar fosil terbesar di dunia. Harga yang naik mendorong pemerintah dari negara-negara di dunia mengambil langkah-langkah untuk meringankan kesulitan keuangan bagi konsumen. Selain itu, konflik juga akan menyebabkan krisis sistem pangan global. Diketahui Rusia dan Ukraina adalah lumbung pangan dunia yang menyumbang 30% dari ekspor gandum global. Organisasi Pangan dan Pertanian PBB menyatakan jumlah orang yang kekurangan gizi dapat meningkat 8 hingga 13 juta orang selama tahun ini dan tahun depan. Konflik ini juga menjadi penghambat pemulihan ekonomi global yang sebelumnya hancur akibat pandemi COVID-19. Saat menghadiri KTT khusus ASEAN dan Amerika Serikat Mei lalu, Presiden Joko Widodo menyerukan agar perang Rusia dan Ukraina segera dihentikan. Sebab perang di Ukraina telah menciptakan tragedi kemanusiaan dan perburukan ekonomi global. Sebagai Presiden G20, Indonesia juga ingin memastikan agar G20 dapat bekerja sebagai katalisator pemulihan ekonomi global, terutama bagi kemajuan negara-negara berkembang. Presiden Joko Widodo membuktikan komitmennya untuk menghentikan konflik ini. Ia telah tiba di Kiev untuk menemui Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, dalam misi perdamaian guna mencari solusi politik. Mengenakan kemeja putih panjang yang digulung di bagian lengan, lengkap dengan sepatu ketsnya, Presiden Jokowi menemui Zelensky di Istana Mariinsky. Nampak Zelensky juga mengenakan setelan serupa namun dengan warna yang berbeda. Jokowi disambut Zelensky di depan pintu istana sekitar pukul 15 waktu setempat. Kedua pemimpin negara ini masuk ke dalam istana untuk melakukan sesi foto bersama dan dilanjutkan pertemuan untuk membahas perdamaian. Dalam sebuah foto yang dibagikan oleh Jokowi di Instagram, kedua pemimpin negara duduk di sebuah kursi lengkap dengan meja bundar berukuran kecil. Meja ini menjadi saksi bisu pertemuan antara keduanya di tengah serangan Rusia dan Ukraina. Kepada Zelensky, Jokowi menyatakan siap untuk membawa pesan perdamaian kepada Rusia. Ia menegaskan posisi Indonesia mengenai pentingnya penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas wilayah. Meski sangat sulit dicapai, Jokowi menyampaikan pentingnya penyelesaian secara damai dan mengatakan bahwa spirit perdamaian tak boleh luntur. Selain bertemu dengan sang presiden, agenda lain Jokowi di Ukraina adalah menyerahkan bantuan. Bersama Ibu Riana, Jokowi memberikan bala bantuan berupa obat-obatan di salah satu rumah sakit setelah meninjau dampak perang di Ukraina. Diketahui Jokowi bersama Iriana dan rombongan telah tiba di Ukraina setelah turun dari kereta luar biasa yang membawanya selama 11 jam dari Polandia. Setelah itu Jokowi melakukan sejumlah agendanya,
Ibu negara Iriana dan Jokowi menyerahkan bantuan kemanusiaan secara simbolis berupa obat-obatan kepada rumah sakit yang merupakan pusat ilmiah dan bedah endokrin, transplantasi organ, dan jaringan endokrin Ukraina di kota Kiev. Iriana juga menyampaikan harapannya agar perang di Ukraina dapat segera berakhir. Dalam momen ini, Iriana juga sempat memeluk salah seorang pasien di rumah sakit tersebut. Selain bantuan kemanusiaan, pemerintah Indonesia juga memberikan bantuan melalui Palang Merah Ukraina dan memberikan komitmen untuk merekonstruksi rumah sakit yang rusak akibat perang. Jokowi sendiri mengatakan bahwa agenda perjalanannya ke Eropa yaitu untuk membawa perdamaian antar dua negara yang berselisih. Apalagi konflik ini mengakibatkan rantai pasok perdagangan dunia terganggu. Secara global, perang di Ukraina adalah bencana bagi dunia yang akan menyebabkan berkurangnya pertumbuhan ekonomi global. Ditambah lagi perang ini terjadi pada saat yang buruk bagi dunia karena inflasi sudah naik. Seperti diketahui saat ini banyak negara menggunakan dolar Amerika Serikat sebagai acuan mata uang global. Perang telah menimbulkan ketidakpastian akan nilai mata uang dolar Amerika Serikat. Ketika dolar melemah, hal ini berpengaruh pada keuangan pemodal asing yang menginvestasikan modalnya ke Indonesia. Salah satu dampak yang sudah terlihat adalah ketika perusahaan startup beramai-ramai melakukan PHK. Sedikit banyak perang jelas mempengaruhi keputusan ini. Ketika rupiah melemah, harga sejumlah bahan pangan yang diimpor di Indonesia juga akan kian mahal. Akibatnya harga pangan di Indonesia berpotensi meningkat. Sementara itu dampak langsung bagi Indonesia akibat adanya invasi Rusia ke Ukraina juga merambah ke arah sektor perdagangan. Selepas perang Rusia-Ukraina, harga gandum global meningkat sebesar 5,35%. Menjadi 9,84 dolar Amerika Serikat atau sekitar Rp141.000 per gantang. Ini merupakan angka kenaikan tertinggi sejak 2008. Sementara gandum merupakan bahan dasar mie instan dan roti, makanan yang banyak dikonsumsi warga Indonesia. Lonjakan harga gandum dapat beriringan dengan harga naiknya mie instan, roti, dan makanan berbahan gandum lainnya. Perang Rusia-Ukraina juga memperparah kondisi di bidang pertanian, karena di Indonesia memiliki ketergantungan impor produk pertanian pada dua negara ini. Rusia misalnya merupakan salah satu pemasok bahan pupuk untuk Indonesia. Disebutkan bahwa 15,75% pupuk Indonesia merupakan produk impor dari Rusia. Berbagai alasan ini membuat kunjungan Jokowi ke Ukraina dan Rusia menjadi penting karena perang kedua kubu bisa berdampak besar pada Indonesia. Jadi itulah beberapa kepentingan utama Jokowi di balik misi mendamaikan Ukraina dan Rusia. Selain juga mengingat jabatannya sebagai Presiden G20, tidak lupa saat bertemu dengan Zelensky, Jokowi pun mengundang Ukraina untuk hadir dalam presidensi tingkat internasional tersebut.